Shalom. Tidak terasa kita sudah memasuki Agustus, dan sebentar lagi kita masuk di bulan Desember, dan akhir bulan ini juga kita masuk tahun baru orang Yahudi, yang disebut dengan Rosh Hashanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema Natal kita itu bicara tentang multiplikasi, ya, yang disebut dengan pelipat gandaan. Doa saya, kita semua menjadi berkat, kita menjadi alat Tuhan untuk memenangkan jiwa. Tetapi sebelum saya meneruskan, kita baca Alkitab dulu dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Kita sama-sama baca yuk. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau hatimu gundah gulana, jikalau kau sedang putus asa, tidak ada semangat, nah ini yang perlu dicari. Apakah Roh Kudus sedang bertakhta di hatimu atau tidak? Alkitab berkata orang benar itu kemalangannya banyak, tetapi Tuhan yang menyelamatkan dia. Jadi kalau pulang ke tempat ini jangan bertanya, aku kan ikut Tuhan, tapi selalu ada pergumulan. Dan Tuhan gak pernah menjadikan ada pergumulan. Justru Alkitab mengatakan, barang siapa yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Sekali lagi saya ulangi, anak yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Nanti baca Ibrani 11 lagi ya. Sebab Tuhan menyesah orang yang dianggapnya sebagai anak. Sakit ya. Supaya apa, saudara? Supaya tidak menjadi anak-anak gampangan. Jadi saya pikir kita ini semua itu harus menjadi Kristen yang radikal. Bukan marahnya doang yang radikal, bukan yang pro orang yang radikal, tapi imannya harus radikal. Yang setuju katakan amin. Saudara kasih Tuhan, kalau Roh Kudus ada di hatimu, dimanapun Tuhan tempatkan, ada bahkan di tengah-tengah singa sekalipun, serigala berbulu domba sekalipun, lingkungan pengkhianatan, kalau Roh Tuhan adalah dirimu, gampang menjadi orang merdeka. Kenapa, saudara? Karena orang yang merancang kejahatan kepada kita, dia gali lubang dan dia sendiri yang jatuh. Yang setuju katakan amin. Amin. Makanya jangan dikit-dikit, Pak, saya benci orang ini, saya mau dihabisin. Dihabisin apanya? Ini yang penting, Roh Tuhan. Jangan takut. Ingat, percaya nggak bahwa pasangan itu Tuhan yang kasih? Amin. Percaya nggak? Sejelek apapun dia, gak usah takut. Lo kok ketawa sih? Ya, kok ketawa? Malaikat yang jagain, jangan ganggu, itu suami daripada ada anak saya. Tuhan yang jaga. Kalau kamu yang jaga, gak bisa, karena kamu bukan satpam. Satpam pun gak sanggup. Tuhan yang jaga. Makanya pastikan rumah tanggamu ada Roh Kudus. Amin. Makanya itu suami istri harus doa bersama. Jangan berantem bersama terus, jangan debat bersama terus, tapi harus ada doa bersama. Suka doa bersama nggak nih suami istri? Hah? Siapa yang doa selalu bersama? Cuma
Cuma 4. Hari ini saya perintahkan dan saya wajibkan suami istri kalau ada waktu bersama harus doa bersama. Tidak cukup hanya saya mendoakan, tapi Anda juga harus berdoa. Kan cinta tidak bisa bertepuk sebelah tangan, betul enggak? Sama, saya mendoakan saudara kalau nggak meresponi, nggak ada gunanya. Tapi coba kalau sinyalnya sama, nyambung saudara. Anda bisa punya handphone, Anda bisa WA, karena ada sinyal yang nyambung kan? Ada servernya. Jadi kalau saya berdoa, Bapak Ibu berdoa, semangatnya beda. Ya? Kalau saya sendiri hanya mendoakan, saya juga capek, saudara. Loh, setiap kali berdoa, ini bersama dengan anak-anak, saya sebutkan satu persatu namanya. Semua. Berdoa nggak untuk gembala? Siapa yang berdoa untuk saya? Amin. Amin. Ya, karena juga saya perlu didoain supaya saya menyampaikan firman yang murni depan mimbar, bukan menyindir orang, paling menyinggung. Ya, ini Roh Kudus. Pasti kamu merdeka, pasti kamu nyaman. Bagaimanapun karakter pasanganmu menyebalkan, pasti nyaman karena ada Roh Kudus. Kalau nggak nyaman, berarti Roh Kudus sudah mulai undur. Nah, kembali ke sana, ya, saudara. Kenapa di belakang nih? Ada apa? Sering berantem atau gimana? Mengingatkan satu sama lain. Saudara kasih Tuhan, ini perlu kita tangkap bersama. Kemarin kan doa bersama dengan Paniko. Dan Paniko ini hubungan kita adalah sistem church Bapak Rohani. Tapi sekaligus kita juga otonom. Nah, saudara, di tahun 2023 yang akan datang, dan ini sudah di-on-kan dari tahun lalu, bahwa ini VCM Power 21 pada tahun 2033 setiap orang atau everyone, you know, ya, dapat kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Saudara, nanti tahun 2033 kita masih muda-muda semua, tapi kita bisa melihat lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Semua masih muda. Pak Marianto masih muda, cuma umurnya yang nambah. Tandanya orang masih muda itu sehat. Katakan amin. Amin. Kalau sakit-sakitan berarti udah tua. Mau masih muda atau mau tua? Muda. Jadi hari ini pastikan dirimu sehat ya. Amin. Kalau orang tanya saya masih muda, umurnya yang banyak. Salah satu buktinya saya sehat. Makanya selalu saya ingatkan, Pak, jaga ya pola makanan ya. Pak Petrus kok ngurusin makanan? Ya wajib saya ingatkan. Karena saya masih pengen kita lama-lama bersama-sama. Kan gak pengen kan cepat-cepat pisah dengan Pak Petrus, walaupun surga udah tersedia. Ya. Jadi secara kasih Tuhan, hari-hari ini gereja supaya memasuki tahun 2033 setiap pribadi
atau everyone punya kesempatan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Waktu kita mulai berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, nanti Anda akan dibawa ke dimensi yang tidak pernah engkau alami. Dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah ini aliran Injil. Ini testimoni boleh begini. Ini gereja boleh itu 30.000 orang. Penulis buku Purpose Driven Life. Pernah baca buku itu kan? Nah, beli bukunya murah. Kalau nggak punya duit, beli di Senen, murah. Paling kalau Senen itu ya 10.000 ada. Kalau cek di Immanuel bisa 70.000, bisa 100.000. Tapi kalau ke Senen, di situ diskon bisa besar. Ya. Bila begini, tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Yakni di mana setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, pemberitaan Injil sekarang itu luar biasa. Kalau Anda nonton 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, Ezra Soru ini melakukan dialog keagamaan. Tapi lawannya tidak sanggup menandingi. Nah, pada waktu itu Ezra Soru ini kesempatan memberitakan firman tentang Yesus. Dan puji Tuhan saudara, tentang Yesus mereka telah mendengar. Dan sekarang kita berdoa supaya mendengar Injil melalui dialog keagamaan, mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya apa? Di tahun 2033 Indonesia mengalami lawatan Tuhan, gereja Tuhan menuai jiwa-jiwa. Anda lihat baru-baru ini seorang gadis bernama Agatha. Beliau berdebat melalui online pada seseorang, dan hasil perdebatan itu yang mendebat beliau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bukan orang Kristen, bukan juga orang yang awam, percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, ini yang masih dirilis itu benua Amerika, Eropa. Anda tahu saudara, di California ratusan ribu orang mereka minta dibaptis karena jumlah orang yang begitu banyak. Maka interdenominasi bekerja sama membaptis di sungai. Bahkan kalau Anda lihat di daerah Tubutan itu ada namanya apa namanya itu? Air mancur. Karena jumlah yang banyak, air mancur pun digunakan untuk baptisan. Nanti kamu lihat videonya ada. Luar biasa. Ini Indonesia kesengaja nggak dirilis. Karena itu harus hati-hati ya. Amerika, mereka itu hanya tahu lagu yang lama. Karena apa? Mereka sudah menjadi ateis sudah. Tapi entah bagaimana, bukan karena pemberitaan Injil orang yang hebat, tapi mereka sendiri datang di kampus-kampus minta dibaptis dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang mengincar bukan para pendeta, tapi mahasiswa-mahasiswa. Eropa, Paris, kan baru kita kenal yang melakukan penghinaan terhadap perjamuan kudus di Paris. Karena sebelum itu pada saat Paskah 25.000 itu berapa ya kemarin? Pokoknya kalau misalnya ratusan ribu itu penduduk Prancis bertobat dan mereka dibaptis. Nah, responnya dari kaum kebebasan, mereka lah membuat yang namanya perjamuan kudus yang membuat apa istilahnya, figurnya itu LGBT. Luar biasa kan? Nah, ini respon.
Jadi ketika kegerakan rohani terjadi, setan juga bergerak. Belanda juga sama. Sekarang ini sudah itu waktu itu mereka mengadakan acara. Panitia itu hanya menyiapkan 10.000 orang hadir. Ternyata ateis penduduk Belanda 70.000 orang hadir serentak di tanah lapang. Mereka dilawat oleh Tuhan. Di stasiun-stasiun kereta juga ada pujian penyembahan. Tiba-tiba orang kumpul untuk menyembah. Yang dipakai cuma gitar. Masih bagus kita punya. Ini sudah ada. Dan Indonesia juga sedang mengalami itu. Sehingga para hamba-hamba Tuhan, salah satunya di bulan ini, buat tahun 2033 itu terjadi yang namanya apa? Amanat agung terselesaikan. Dan bukan hanya begitu, saudara, termasuk gereja-gereja Protestan lainnya seperti HKBP, ya, Calvinis juga sama. Gereja Katolik juga punya pandangan yang sama. Tahun 2033 adalah goal di mana menyelesaikan amanat agung. Saya tidak mengatakan ini sudah datang tahun 2033 ya, tapi ini penuaian amanat agung. Nah, Matius 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dalam hal ini kesudahannya itu apakah Yesus datang atau ada perjalanan selanjutnya? Tapi kesudahan salah satunya termasuk aniaya, penderitaan, kesusahan besar itu sudah berlalu. Dan Alkitab mengatakan ketika menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan Allah. Saudara, tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Jadi tema kita hari ini menyelesaikan amanat agung. Artinya menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Makanya tema Natal kita bicara multiplikasi. Artinya saudara, satu pribadi memenangkan satu keluarga. Amin. Bisa Pak? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Jadi ke depan saya harus membawa satu keluarga. Pak Edward membawa satu keluarga. Pak James membawa satu keluarga. Kristi bawa satu keluarga. Terjadi pelipat gandaan. Keluarga yang belum pernah ke gereja. Jangan yang sudah punya gereja. Amin. Amin saudara. Setuju gak? Tapi orang mungkin yang dulu pernah punya gereja tapi gak pernah ke gereja, perlu kita ajak ke gereja. Doakan dulu sebelum mengajak. Setuju? Undi 5 nanti membawa satu keluarga tanpa harus dimarahin. Ke gereja gak? Kalau gua saya gundulin kepala, gak perlu. Tapi dengan cara Roh Kudus berbicara pada diri seseorang, dia akan bertanya, Undi 5 gereja di mana sih? Oh itu di Kemandau. Datang ke sana. Tuhan membuat mudah. Yang penting kita mau dulu. Amin. Nah, saudara, generasi milenial sampai dengan generasi yang paling muda, itu generasi Alpha termasuk generasi Z. Generasi Z itu termasuk seperti Steven ya? Iya, generasi Z. Generasi yang berumur 40 tahun ke bawah. Nah, saya sudah di atas 40. Nah, berarti termasuk Pak James, Pak Joko ya.
24 ya. Joel. Oh itu belum mana masuk. Nanti bersama-sama itu sujud menyembah kepada Tuhan. Nah ini data ya. Ini data penelitian. Data milenial Indonesia, populasi Indonesia lebih dari 281 juta penduduk. Persentase generasi milenial ke bawah adalah 65% dari total populasi Indonesia. Artinya saudara, gereja harus fokus memenangkan ini. Kalau anak muda dimenangkan, maka Indonesia dilawan oleh Tuhan, maka kekristenan lagi bukan lagi minoritas, tetapi mayoritas. Ya, kalau Anda menangkan Jawa Barat 38 juta, Anda menangkan Jawa Tengah 50 juta, mayoritas nggak Kristen? Mayoritas. Meskipun nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Nah ini data persentase generasi milenial yang akan datang, yang datang kemarin di Asia, di apa itu Everyone Asia 2024, ini di SACC kita. Umur di bawah 44 tahun 65%. Umur di bawah 40 tahun 58%. Umur di bawah 30 tahun 41%. Tapi umur 20 tahun ke bawah, seperti Chelsea, Stephen, Christy, itu 21%. Mereka datang ke Sentul hanya untuk ingin berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui ibadah-ibadah yang ada. Ini luar biasa. Dan ini di Indonesia sudah terjadi. Tapi dampaknya saudara, seluruh Asia. Ya. Yang kemarin konferensi Everyone bukan hanya untuk Indonesia saja, Asia saja, tapi untuk global. Nah sekarang dapat di Amerika. Nanti di Amerika ada lagi kegiatan lagi. Peserta onsite dan online dari 132 negara, dari 6 benua kecuali benua Afrika. Antartika itu yang mana dia? Ada yang tahu? Antartika itu di mana? Hah? Benua termasuk? Hah? Bagian selatan deh. Rusia ya? Selatan. Enggak, Bukan. beda. Berdiri sendiri, Pak. Berdiri sendiri ya? Ini cara saya dengar. Ya. Kecuali itu. Dan di 132 negara ini sekarang ini gerakan Roh Kudus sedang terjadi, termasuk Vietnam, Cina. Gereja di Cina itu di bawah tansu. Pertobatan jutaan orang setiap hari. Mongolia sekarang populasinya, penduduknya sudah menjadi mayoritas orang Kristen. Dan gereja kita ini juga akan mengalami, apabila sebagaimana Yesaya, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi saya berharap berhenti gontok-gontokan, fokus menangkan jiwa. Yang setuju katakan amin. Kita bawa jiwa-jiwa. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas dan kemuliaannya menjadi nyata atas. Artinya ke depannya kemiskinan akan terus bertambah. Tapi saya berdoa supaya dampak kemiskinan itu tidak menyentuh kita, tetapi kita justru diberkati dan menjadi berkat bagi masyarakat yang boleh dikatakan ekonominya belum menguntungkan, dan situ kita diterang. Dengan cara gimana?
kita peduli kepada orang-orang miskin. Ya. Sehingga dikatakan kekelaman menutup bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas dan kemuliaan menjadi nyata atas. Jadi goncangan ekonomi sekarang kita memasuki pemilu Amerika, terus jadi goncangan. Donald Trump hampir mati, tembak. Ini kalau Amerika itu goncang, maka ekonomi global juga goncang. Karena mereka ketentuan nilai uang itu kan masih Amerika yang mendominasi. Nah, otomatis dunia akan mengalami kesulitan dalam ekonomi. Nah, disitulah anak-anak Tuhan harus bangkit dan menjadi berkat. Ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang pada terang, dan cahaya raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi. Tengah yang kesulitan, Tuhan hadir. Tuhan memakai setiap kita. Dan kalau Anda baca ayat selanjutnya, nanti kambing domba kaum dan Kedar Nebaioth akan datang kepada kita. Kenapa mereka datang? Karena selama ini mereka tertutupi tentang Injil. Tapi akan tiba waktunya hati mereka terbuka untuk Injil, dan yang Tuhan pakai kita semuanya. Nah, bangkit dan menjadi terang artinya gini, kita harus terus menjadi terang. Tidak kadang-kadang terang atau kadang-kadang gelap, tapi harus terus terang. Harus terang terus menerus. Nah, makanya Anda lihat ada orang yang angin-anginan kan. Pernah ketemu orang anginan, hari ini dia bisa bijaksana banget. Sering ketemu gitu. Tapi besok ya bikin pusing orang. Ya, hari ini dia baik sekali, tapi besok berubah. Nah, itu namanya manusia yang kadang-kadang. Tapi yang dimasukkan di sini dalam situasi apapun tetap menjadi terang. Imamat 6 ayat 12 sampai 13 mengatakan, api di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran, dan di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala, jangan sampai padam. Bicara mezbah ini, yang pertama itu berarti 3 hal. Yang pertama, api Roh Kudus. Jadi hari-hari kita harus banyak bicara Roh Kudus. Sebelum Anda berangkat, Roh Kudus tolong saya, ajar saya. Dalam setiap langkah kita, setiap doa kita, memohon pertolongan Roh Kudus. Api kasih. Nah, ini paling susah, ini api kasih. Ini sulit. Paulus berkata, orang bisa memberikan segalanya, bahkan dia sudah membakar tubuhnya untuk memberi kepada orang. Tapi kalau tidak punya kasih, Alkitab mengatakan tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak bersukacita ketika orang lain menderita. Dan kasih itu tidak menyombongkan diri. Nanti baca 1 Korintus 13. Saudara, dalam hidup kita itu ada 3 hal yang kita perlukan: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di dalamnya adalah kasih. Karena iman dan pengharapan itu hanya berhenti sampai pintu kuburan. Kenapa tak pernah sampai surga? Karena apa? Iman itu percaya, yakin masuk surga. Ketika udah masuk surga, apalagi diyakini udah sampai, betul enggak? Pengharapan juga sama. Tapi kasih itu sampai seterusnya.
Karena pribadi Allah kita pribadi yang penuh kasih. Makanya tekankan api kasih dalam diri. Dan yang terakhir, api doa. Doa, pujian dan penyembahan. Bukan kegiatan doa, tapi ada api doa. Ada semangat untuk berdoa, ada gairah untuk berdoa. Pujian dan penyembahan. Kalau Anda menjadi seorang worship leader, jangan hanya bernyanyi di hari Minggu, tapi sepanjang hidupmu belajar bernyanyi. Katakan amin. Ini yang penting worship leader, jangan menyiapin lagu hanya pada waktu mau tugas. Ada tugas atau tidak ada tugas, tetap bernyanyi, tetap belajar lagu. Karena dengan demikian, ketika Anda berpujian, orang terjamah. Kenapa? Karena Anda setelah menguasai lagu itu. Dan impartasi dari lagu ini telah kita alami, kita menikmati, akhirnya terimpartasi kepada orang lain. Dulu saudara, kita ini diperintahkan waktu masih kita di partai musik, wajib menghafal lagu minimal 1000. Ya. Bayangkan, kenapa? Karena zaman-zaman itu lagu-lagu simfoni itu lagu wajib untuk dihafal. Nah, simfoni dulu itu tiap tahun membuat album atau konser musik. Nah, sehingga saudara, ketika sudah mulai hafal, hanya butuh 15 menit latihan, itu udah mahir. Kenapa? Karena sudah berlatih. Pujian dan penyembahan. Jadi segala sesuatu dalam hidup ini perlu dilatih. Ini penting kita pelajari dalam hidup kita 3 hal ini. Jangan nanti dalam kesusahan baru muncul, baru mau doa, mohon Roh Kudus. Kalau nyaman-nyaman, ya, gak ada masalah, merasa nyaman. Nah, hal-hal rohani tidak terlalu dipentingkan. Nah, oleh karena itu sebelum ada permasalahan, sebelum ada pergumulan, api ini harus terus menyala. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan. Nah, untuk api turun, Alkitab memberikan contoh kepada kita dalam perjanjian lama yang bernama Elia. Hal-hal yang dilakukan Elia adalah memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Apa itu saudara? Elia mengambil 12 batu yang berbicara 12 suku Israel. Kemudian 12 suku Israel itu bicara tentang unity. Setelah diperbaiki, lalu kemudian saudara, Elia juga yang kedua memotong-motong lembu dan sebagai kurban bakaran dan meletakkan di atas kayu api. Nah, ini Roma 12 ayat 1. Kita baca sama-sama dulu di depan. 2, 3, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang. Jadi Elia ini meletakkan korban di atas mezbah. Dan yang terakhir dikatakan Elia menyiramkan korban bakaran api itu dengan air sebanyak 12 kendi. Nah, ini lucu ya. Harusnya kan minyak ya. Ini air. 12 kendi. Air pada waktu itu merupakan sesuatu yang mahal harganya karena apa? Masa kekeringan itu selama 3,5 tahun. Kita 6 bulan aja Jakarta udah pusing ya. Ini 3,5 tahun di daerah Timur Tengah itu jarang turun air, hujan. Makanya sampai hari ini pertanian di Israel itu disedot dari laut ke atas bumi. Karena canggihnya teknologi, air laut itu berubah menjadi air tawar. Hebat kan? Nomor 2 di dunia sekarang pertanian Israel. Itu negara kecil. Nah, waktu itu saudara, Elia mengatakan,
Siapkan air 12 kendi. Siramkan di atas mezbah. Dan termasuk kayu apinya juga disiram pakai air. Di sana Elia berdoa. Waktu Elia berdoa, api Tuhan turun. Dan seluruh orang Israel itu bertobat pada hari itu juga dan sujud menyembah kepada Tuhan. Jadi saudara, ini yang kita lakukan. Yang pertama tadi di atas, ya, perbaiki mezbah Tuhan. Mezbah itu bicara tentang doa. Mezbah keluarga kita harus perbaiki. Ya. Memotong-motong lembu sebagai korban. Apa itu? Kesombongan bisa, keangkuhan, dengki, itu harus dipotong. Lalu kemudian menyiramkan kurban bakaran itu dengan air. Ini bicara apa? Sesuatu yang mahal. Apa yang paling mahal dalam hidup? Harus dikorbankan. Ya. Apakah uang? Apakah waktu? Ya. Ini harus dikorbankan. Baru api Tuhan turun. Dan pada waktu itu satu bangsa bertobat dalam waktu yang singkat. Amin. Jadi ini yang kita lakukan ke depan. Kita harus menyelesaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Ya. Hari ini berdoa untuk satu keluarga. Saya juga berdoa. Selain saya mendoakan saudara, kami juga mendoakan satu keluarga. Saya di rumah kami selalu kami berdoa, Tuhan, saya biar sebawa satu keluarga untuk menangkan. Saya juga Palestina biar memenangkan satu keluarga. Chelsea biar memenangkan satu keluarga. Stephen memenangkan satu keluarga. Dan hari ini saya mengajak kita semuanya, satu orang doakan satu keluarga. Dan kalau sudah tiba waktunya, ajak beribadah kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. Tergenapi namanya multiplikasi. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan telah menyampaikan firman. Biarlah api pemberitaan ini, api Roh Kudus turun atas kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berani memberitakan Injil. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu. Roh Kudus berikan kami kemampuan. Tanamkan firman-Mu itu dalam hati dan pikiran kami. Agar dengan demikian Tuhan, kami berbuah lebat. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Roh Kudus mampukan kami untuk memenangkan jiwa-jiwa. Biarlah setiap kami Tuhan memenangkan satu keluarga. Pakai kami Tuhan, pakai kami semuanya, pakai setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jadikan kami berkat Tuhan, jadikan kami alat-Mu untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus, kami tidak mampu tanpa Roh-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami akan masuklah perjamuan kudus. Mari Tuhan sucikan, kuduskan kami. Tuhan, kalau ada kelakuan kami yang menyakiti hati-Mu, kesombongan kami, keangkuhan kami, kesalahpahaman kami, kelalaian kami, Tuhan ampuni. Kalau kami ada punya masalah dengan orang, Tuhan ampuni. Dan juga kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oh labasyara labatakaya. Biar melalui tubuh dan darah-Mu, firman-Mu termeterai dalam hati kami, di dalam pikiran perasaan kami, dalam roh kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk ke perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan menolong kami. Tuhan memperlihatkan kami hal yang baru. Tuhan menyingkapkan hal-hal yang baru bagi kami. Dan Tuhan juga membuka mata rohani kami melihat terang kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kita masuk perjamuan kudus. Saat ku masuk ke hadirat, bawa persembahan ke tempat Senang WL pujian menaikkan sumpah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Melihat tahta kemuliaan, pujian aku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau menebus dosaku, kekudusanku mengikutiku, kasih-Mu menyinari memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya undang Pak Edward bagikan perjamuan. Saat ku masuk ke hadirat, bawa persembahan ke tempat kudus, pujian menaikkan sembah ku berikan bagimu Allah yang Saudara, sebelum kita makan perjamuan kudus ini, saya minta kita semuanya minta ampun kepada Tuhan kalau masih ada gangguan di hati kita, atau Roh Kudus mengingatkan kita terhadap nama seseorang yang kita tidak suka, kita benci. Minta ampun kepada Tuhan.
Saya minta jangan sia-siakan hidup dengan membenci siapapun. Atau mungkin Anda disakiti, tapi Anda menyimpan kekecewaan di hati. Sekarang selesaikan itu dengan Tuhan. Ora basya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita dengan rasa hormat. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan kanan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Hari ini firman tentang menyelesaikan kebenaran agung tetap termeterai di hati dan pikiran setiap kita, dan kita akan menjadi terang Tuhan. Hari ini termeterai, diteguhkan melalui persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Pemakaian Tuhan atas kita terus bertambah. Impartasi dari tempat yang maha tinggi turun atas dan kita. Terima kasih Roh Kudus. Terus mengalir, terus mengalir dalam nama Yesus. Oh Rabasya Karabata Kaya Rabasya Oh Rabasya Rabata Kaya Rabasya Oh Rabasya Rabata Kaya Rabasya Api Roh Kudus, api kasih turun atas setiap kami, sehingga kami punya keberanian untuk beritakan Injil dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Termeterai, impartasi dari tempat yang mati. Turun, turun dalam nama Yesus, turun dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus, terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman.